Hai, perkenalkan, nama saya Eunike Christina dengan NIM 221054-2003 dari kelas Ekonomi 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori permainan berulang dan reputasi yang diambil dari buku Watson. Oke, buku Watson membahas bagaimana perilaku dan keputusan individu atau entitas dalam hubungan berkelanjutan, yang dimana dipengaruhi oleh sejarah interaksi mereka, yang dikenal sebagai teori permainan berulang dan reputasi. Nah, terdapat poin-poin penting nih. Yang pertama yaitu pengaruh sejarah. Nah, maksudnya itu pengaruh sejarah ini keputusan saat ini bisa dipengaruhi oleh tindakan masa lalu. Contohnya, karyawan bekerja rajin karena bonus sebelumnya, negara yang menetapkan tarif berdasarkan kebijakan mitra dagang sebelumnya, dan perusahaan yang menyesuaikan harga berdasarkan harga pesaing sebelumnya. Oke. Selanjutnya yaitu yang kedua, dampak perilaku pada masa depan. Yang dimana dimaksud tindakan hari ini dapat mempengaruhi keputusan masa depan pihak lain. Contohnya, seseorang karyawan yang mengabaikan tugas mungkin kehilangan bonus masa depan mereka. Terus yang ketiga yaitu permainan berulang atau repeat games. Nah, repeat games ini mengkaji interaksi berkelanjutan di mana pemain membuat keputusan di setiap periode berdasarkan sejarah tindakan. Nah, hasil permainan jangka panjang bergantung pada akumulasi hasil dari setiap periode. Yang keempat yaitu reputasi. Reputasi dibangun melalui tindakan masa lalu dan mempengaruhi kepercayaan serta perilaku pihak lain. Reputasi yang baik mampu mendorong kerjasama dan kepercayaan, sedangkan reputasi yang buruk mengakibatkan hukuman atau kerugian. Buku Watson ini, yang dimana tentang teori permainan berulang dan reputasi, menunjukkan bahwa reputasi dan mekanisme permainan berulang membantu menjelaskan bagaimana individu atau entitas membuat keputusan strategis yang mampu mempengaruhi interaksi jangka panjang mereka. Baiklah, selanjutnya permainan berulang 2 periode. Misalkan pemain 1 dan 2 berinteraksi selama 2 periode, disebut periode 1 dan 2. Dinotasikan T besar sama dengan 2. Pada setiap periode, mereka memainkan permainan tahap yang digambarkan pada gambar 22.1. Kita asumsikan bahwa total payoff untuk keseluruhan permainan adalah jumlah dari payoff permainan tahap dalam 2 periode. Sebagai contoh, jika A dan X dimainkan pada periode pertama dan B, Y dimainkan pada periode kedua, maka payoff pemain 1 adalah 4 tambah 2 sama dengan 6, dan payoff pemain 2 adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, gambar 22.2 merupakan gambar set dari kemungkinan payoff permainan berulang. Setiap titik pada grafik sesuai dengan jumlah 2 vektor payoff permainan tahap. Misalnya, vektor payoff 3, 5 dapat dicapai jika A dan Z dimainkan pada periode pertama dan BY dimainkan pada periode kedua. Nah, hasil payoff yang sama diperoleh jika BY dimainkan pada periode pertama diikuti oleh AZ. Permainan berulang 2 periode ini memiliki representasi bentuk ekstensif yang besar. Jadi, bentuk ekstensif ini dimulai dengan pemilihan simultan tindakan pada periode pertama, di mana pemain 1 memilih antara A dan B, dan pemain 2 memilih X, Y, atau Z. Lalu, setelah mengamati tindakan periode pertama masing-masing, para pemain kembali memilih dari A, B, dan X, Y, Z. Karena setiap pemain mengetahui apa yang terjadi pada periode pertama, pilihannya pada periode kedua, mereka dapat mengondisikan pada informasi yang telah kita dapat. Misalnya, pemain 1 dapat memutuskan untuk memilih A pada periode kedua hanya jika A, X, atau BY dimainkan pada periode pertama. Jika tidak, dia memilih B. Seperti biasa, informasi pada pemain diwakili oleh set informasi. Karena ada 6 kemungkinan hasil dari interaksi periode pertama, maka setiap pemain memiliki 6 set informasi pada periode kedua. Dengan kata lain,
setiap pemain memiliki 6 keputusan yang harus diambil pada periode kedua. Apa yang harus mereka lakukan jika hasil periode 1 adalah AX? Apa yang harus mereka lakukan jika hasil periode 1 adalah AY? Dan seterusnya. Mengetahui bahwa profil nas tahap akan dimainkan di periode kedua, kita dapat mengarahkan perhatian kita ke dua hal lainnya. 1. Pilihan tindakan di periode pertama. Dan 2. Bagaimana perilaku di periode pertama menentukan mana dari dua profil nas tahap yang akan dimainkan di periode kedua. Pertama, kita pertimbangkan keseimbangan sempurna subgame yang menentukan bahwa profil nas tahap dimainkan di periode pertama serta di periode kedua. Berikut contoh salah satu strategi. Para pemain diberi instruksi untuk memilih AZ di periode pertama, dan kemudian terlepas dari hasil periode pertama, mereka seharusnya memilih AZ di periode kedua. Karena setiap pemain memiliki 6 set informasi di periode kedua atau 6 keputusan potensial yang harus diambil. Frasa terlepas dari hasil periode pertama adalah krusial, yang berarti bahwa jika salah satu dari pemain menyimpang dari AZ di periode pertama, mereka seharusnya memainkan AZ di periode kedua. Kita dapat dengan mudah memverifikasi bahwa profil strategi ini adalah keseimbangan sempurna subgame, yang dimana tidak ada pemain yang dapat memperoleh keuntungan dengan menyimpang di salah satu atau di kedua periode. Mengingat strategi pemain lainnya, dalam keseimbangan ini, pemain 1 memperoleh 1 tambah 1 sama dengan 2, dan pemain 2 memperoleh 4 tambah 4 sama dengan 8. Profil payoff ini adalah salah satu yang digambarkan atau dikotakan dalam gambar 22.2. B. Nah, meskipun konstruksi keseimbangan ini agak rumit, sebenarnya cukup intuitif. Kekhawatiran pemain 2 tentang reputasinya dan apa yang dimaksudkan untuk payoff periode kedua memberinya insentif untuk mengabaikan keuntungan jangka pendek. Jika dia berperilaku buruk di periode pertama, maka otomatis reputasinya hancur dan dia menderita di periode kedua. Setiap permainan berulang 2 periode dapat dianalisis seperti yang telah dilakukan di sini. Hanya profil nas tahap yang dapat dimainkan di periode kedua. Namun, terkadang fenomena reputasi ada di mana para pemain memilih profil non-nas di periode pertama. Pilihan ini didukung dengan membuat tindakan periode kedua bergantung pada hasil di periode pertama, khususnya apakah pemain bekerja sama atau tidak. Nah, selanjutnya permainan yang diulang secara tak terbatas. Permainan yang diulang secara tak terbatas ini didefinisikan atau dinotasikan T besar miring atau sama dengan infinity. Nah, artinya permainan tahap dimainkan setiap periode untuk jumlah periode yang tak terbatas. Meskipun permainan semacam itu mungkin tidak terlihat realistis pada awalnya, yang dimana karena manusia tidak hidup selamanya, tapi permainan yang diulang secara tak terbatas ini berguna loh untuk memodelkan beberapa situasi dunia nyata. Nah, selain itu, meskipun permainan ini kompleks, analisis dari equilibrium subgame perfect bisa cukup sederhana. Kita pertimbangkan permainan yang diulang secara tak terbatas dengan diskonto, di mana payoff dalam permainan tahap didiskonto dari waktu ke waktu. Misalkan kita menggunakan do atau sebuah angka antara 0 dan 1 untuk menunjukkan faktor diskonto bagi kedua pemain. Saat membandingkan sebuah payoff yang diterima hari ini dengan payoff yang diterima besok atau periode berikutnya, kita mendiskonto payoff besok dengan mengalikannya dengan faktor diskonto. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa aliran payoffs dari hari ini dan hari besok didiskonto ke hari ini. Payoff yang kita peroleh 2 periode dari sekarang didiskonto dengan do pangkat 2. Dan payoff yang diperoleh dari 3 periode dari sekarang didiskonto dengan do pangkat 3, dan seterusnya. Untuk permainan yang diulang, kita harus menghitung jumlah aliran payoff yang didiskonto. Nah, misalnya seorang pemain bisa mendapatkan 1 unit setiap periode untuk jumlah periode yang tak terbatas. Dalam kasus ini,
Jumlah dari aliran payoff yang didiskonto adalah V sama dengan 1 tambah 1 do tambah 1 do pangkat 2 tambah 1 do pangkat 3 sama dengan 1 tambah do pangkat 2 tambah do pangkat 3. Kita bisa menyederhanakan ekspresi ini dengan mencatat bahwa do tambah do pangkat 2 tambah do pangkat 3 tambah seterusnya sama dengan do dalam kurung 1 tambah do pangkat 2 tambah do pangkat 3 dan seterusnya sama dengan do V. Yang berarti bahwa V sama dengan 1 tambah do V. Singkatnya, 1 tambah do pangkat 2 tambah do pangkat 3 tambah seterusnya sama dengan 1 per 1 kurang do. Perhatikan bahwa dengan mengalihkan kedua sisi dengan konstanta A, kita memiliki A tambah A do pangkat 2 tambah A do pangkat 3 tambah seterusnya sama dengan A per 1 kurang do. Strategi dalam permainan yang diulang secara tak terbatas bisa sangat kompleks. Nah, ingat bahwa secara umum, strategi seorang pemain adalah deskripsi lengkap tentang tindakan apa yang harus diambil pada setiap set informasi pemain. Dalam permainan yang diulang, ada strategi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu dilema tahanan. Informasi ditetapkan untuk setiap periode T dan setiap sejarah permainan yang berbeda dari awal permainan hingga periode T-1. Dengan demikian, strategi menetapkan tindakan untuk seorang pemain ini yang bergantung pada segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Untungnya, seringkali cukup mempertimbangkan hanya beberapa jenis strategi sederhana dalam permainan berulang. Yang paling sederhana adalah mereka yang menetapkan profil nas tahap dalam setiap periode. Seperti yang dicatat di bagian sebelumnya, kita tahu ini merupakan keseimbangan sempurna subgame. Nah, untuk menangkap ide reputasi, kita bisa memeriksa jenis strategi sederhana lainnya yang disebut strategi pemicu. Nah, strategi pemicu ini secara spesifik merujuk pada dua profil tindakan untuk permainan tahap. Satu profil disebut profil kooperatif dan yang lainnya disebut profil hukuman. Nah, profil hukuman diasumsikan sebagai profil nas tahap dalam strategi pemicu. Dalam strategi pemicu keseimbangan, pemain seharusnya memainkan profil kooperatif di setiap periode. Namun jika salah satu atau keduanya menyimpang dari profil kooperatif, maka mereka memainkan profil hukuman setelahnya. Dengan arti kata lainnya, menyimpang dari profil kooperatif merusak reputasi pemain dan memicu profil hukuman untuk sisa permainan. Untuk melihat bagaimana ini bekerja, kita pertimbangkan dilema tahanan yang diulang tanpa batas. Permainan tahap diberikan pada gambar 22.4. Hanya ada satu keseimbangan nas tahap yaitu D dan D, sehingga kita menggunakannya sebagai profil hukuman. Anggap C dan C sebagai profil kooperatif. Tujuan kita adalah memahami apakah pemain memiliki insentif untuk bermain C dan C di setiap periode di bawah ancaman bahwa mereka akan kembali ke D dan D. Jika salah satu dari mereka menipu, maka mereka akan kembali ke D dan D selamanya. Secara spesifik, strategi pemicu yang ketat menetapkan bahwa pemain memilih C dan C di setiap periode selama profil ini selalu dimainkan di masa lalu. Jika tidak, mereka bermain D dan D. Ini kadang-kadang disebut strategi pemicu Grimm. Baiklah, mungkin ini saja materi yang bisa saya paparkan mengenai permainan berulang dan reputasi yang saya ambil dari buku Watson. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you for watching.